Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Pan Ketut. Nah, kebetulan kali ini saya akan membahas tentang antena TV digital cabai rawit versi 2. Sebelumnya saya pernah mereview antena ini dan saya gunakan di zona sinyal berwarna merah, oranye, dan kuning. Itu antena ini sangat baik sekali dalam penerimaan sinyal. Tapi kalau teman-teman berada di zona sinyal yang lemah, yang biasanya berada di zona sinyal berwarna biru, biru muda, itu tidak dapat digunakan. Kebetulan saya berada di zona biru muda dan tidak dapat digunakan. Nah, untuk dapat menggunakannya saya akan memodifikasi sedikit antena ini. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, kita akan memodif sedikit tentang antena TV digital. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu, harus paham ini. Sifat unik dari antena UHF, ya antena UHF ini adalah antena untuk TV digital. Jadi antena UHF itu sendiri sifatnya sangat unik. Semakin panjang bentuk antena itu akan semakin pekat terhadap sinyal TV digital. Nah, jadi saya akan merubah bentuk antena Venus cabai rawit ini dengan memanjangkannya atau menambahkan direktornya. Oke, teman-teman perlu diketahui juga. Untuk yang paling panjang ini adalah reflektor antena dan ini adalah driver antenanya. Di dalamnya ini adalah ada unit penerimaan sinyal UHF itu sendiri. Nah, di sini ini adalah bentuk direktornya. Jadi kalau ini kan sangat pendek sekali ya. Kebetulan di antena ini sudah dilengkapi dengan booster penguat sinyal dengan memerlukan tegangan 5 volt. Jadi 5 volt. Nah, untuk TV digital yang sudah mendukung bisa menggunakan 0 volt. Kalau menggunakan STB sangat efisien sekali karena dengan mengaktifkan daya antena kita sudah bisa menggunakan booster dari antena ini. Nah, jadi saya akan menambahkan direktornya. Direktornya itulah direktor yang ini ya, yang untuk ke arah. Nah, ini sudah ada untuk ke arah antenanya. Nah, yang menghadap ke arah antena inilah direktornya. Jadi semakin banyak direktornya, semakin panjang, maka sinyal atau antena ini akan lebih peka terhadap sinyal TV digital. Jadi saya sudah membuat untuk direktornya ya teman-teman. Nah, saya buat dari barang bekas. Nah, jadi untuk direktornya seperti ini saya buat. Nah, oke. Nah, sebentar. Nah, ini saya buat dari barang bekas. Ini adalah bekas-bekas antena. Saya potong-potong dan saya gunakan pipa. Nah, ini sebagai direktor tambahan untuk antena Venus cabai rawit ini. Jadi untuk panjangnya ini saya kira-kira aja saya sesuaikan dengan panjang direktornya. Jadi seperti ini ya. Jadi panjangnya sama direktornya. Untuk jaraknya dari dari satu elemen ke elemen lainnya ini sama dengan jarak dari driver antena ini ke reflektornya. Jadi seperti ini. Nah, samain saja. Nah, apapun jenis antena teman-teman bisa rubah juga dengan menggunakan atau menambahkan direktor yang modelnya ya seperti inilah ya. Nah, ini untuk kreasi teman-teman ya, bagaimana bentuknya. Yang penting lebih panjang dia akan lebih bagus. Semakin banyak direktur antenanya akan semakin bagus atau semakin peka terhadap sinyal TV digital. Oke, jadi saya tinggal pasang seperti ini. Nah, nanti saya akan pasang seperti ini. Jadi kita tinggal ikat saja ini dan antena akan panjang seperti ini jadinya. Nanti kita tes di luar. Oke, saya akan pasang dulu antenanya ya. Saya akan rakit dulu ini biar jadi. Oke, antena udah saya ikat di sini dan bentuknya jadi seperti ini. Ya. Ya, mantap ya. Panjangnya jadi kira-kira hampir 1 meteran lah. Nah, untuk panjangnya ini bisa dikreasikan teman-teman ya. Untuk rumusnya saya tidak menggunakan rumus ya. Jadi saya adalah pemula, jadi saya menyesuaikan saja untuk ukuran-ukurannya seperti sini. Nah, mungkin ada teman-teman yang lebih paham tentang rumus-rumus
antena UHF, silakan teman-teman komen di bawah. Oke, ini adalah saya masih pemula teman-teman, jadi masih mencoba-coba. Antenanya sudah jadi. Jadi ini sekitar panjangnya hampir 1 meteran ya. Ini masih kurang rapi untuk driver antenanya. Oke, kita langsung tes aja di luar. Oke, kita lanjut ke videonya. Teman-teman, buat perbandingan ya, antena yang sudah saya rakit tadi saya lepas dulu. Saya akan tes dulu antena ini tanpa dimodif ya teman-teman tahu, dan nanti kita bandingkan dengan hasilnya dengan antena setelah dimodif. Oke, kita tes dulu antena sebelum dimodif. Sebelum dimodif kita tes dulu antenanya. Ini saya sudah dipasang yang di 5 volt. Sebentar. Sudah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Iya, ini di 5 volt ya, 5 volt. Konektor 5 volt ya. Saya pasang, saya menggunakan antena yang bambu yang 7 meter. Nanti saya gunakan tiang bambu ini juga nanti setelah dimodif. Kita pasang. Oke, posisi antena menghadap ke Denpasar ya. Oke, kita tes dulu. Ini untuk kabelnya. Nah, kita lihat dulu. Kita cari manual dulu ya. Kita lihat di kanal 30. Kanal 30 sinyalnya hanya sampai 48. Kita tes di kanal 36. Mentok di 41 dia. Kanal 40. Jadi, nah untuk di kanal 42, saya lupa juga. Kanal 42 ini arahnya berbeda. Ini mengarah ke Kintamani, jadi arahnya sedikit berbeda ya, karena memang di sini untuk Viva grupnya itu menggunakan yang paling dekat itu adalah tower transmisinya. Jadi saya fokuskan untuk arah yang paling jauh dulu, yaitu arah yang ke Nusa Dua. Dan ternyata hasilnya kosong. Oke, jadi solusinya kita akan sekarang modif antena dari Venus V2 ini agar nanti bisa kita terima siaran TV digitalnya. Setelah dimodif dipasang, nanti kita lihat hasilnya dan kita bandingkan. Oke teman-teman, antena sudah saya selesai pasang. Saya menggunakan bambu sekitar 7 meter. Jadi ini untuk sementara saja kita ikat. Nah, untuk antenanya saya pasang di yang 5 volt. Karena saya akan menggunakan STB, saya pasang di 5 volt biar hasilnya juga lebih maksimal. Cuaca mendung, habis hujan sahabat ya. Saya pasang di konektor 5 volt ya, kelihatan ya, 5 volt. Nah, jadi nanti daya antena pada set box harus di posisi on ya. Oke, saya akan pasang antena di sini saja dulu. Oke teman-teman, antena sudah dipasang dengan ketinggian sekitar 7 meter ya. Ini adalah antena Venus yang sudah dimodif tadi. Ini saya arahkan ke Denpasar, jadi Denpasar saya. Jadi untuk penyedia siaran TV digital pusatnya itu ada di Nusa Dua Denpasar. Nah, sebenarnya di daerah sana, di arah sana itu ada transmisi atau pemancar transmisi Kintamani. Itu ada MUK 30 TVRI dan MUK 42 MUK pipa grupnya. Itu ada di atas bukit itu. Jadi agak di belakang bukit itu. Tapi saya memilih untuk mengarahkan ke Denpasar karena memang yang di sana itu belum transmisinya itu belum menggunakan single frekuensi network. Jadi ada beberapa stasiun TV yang belum bisa saya terima. Saya arahkan ke Denpasar. Itu antenanya seperti itu ya. Nah, ini adalah antena
Venus yang saya modif. Nah, ini adalah antena saya lama saya, antena HDU25 menggunakan booster. Kita tes. Oke, kekuatannya. Ya, ini dengan tiang hampir sama ya, sekitar 7 meter. Oke, ini kabelnya dia. Ini saya sudah arahkan sini. Ini untuk kabelnya, jadi tanpa rekayasa ya teman-teman. Nah, untuk set box sudah saya pasang di sini. Ini dia antenanya. Set box sudah dalam posisi on. Oh, saya geser dulu posisi televisinya biar kameranya biar saya letakkan di sini, biar gampang. Oke, sebentar dulu. Oke. Jadi kita akan cari dulu untuk kita tes kemampuan dari antena Venus dengan dimodifikasi. Nah, untuk programnya di sini tidak ada ya, tidak ada siaran sama sekali. Ini siaran radionya. Saya akan program, kita lihat aja dulu sinyal untuk MUK-nya. Oke, saya akan tes dulu untuk MUK yang berada di Bali, yaitu MUK 30, 36 dan 40. Itu untuk arah yang dari pasar. Untuk arah 42-nya itu agak beda arah sedikit. Kita lihat di kanal 30. Jreng, wih mantap ini. Sinyal langsung ada ini. 79%, 80. Kita coba scan dulu nih bagaimana siarannya. Mantap juga ya. 8 siaran TV digital sudah bisa diterima di MUK 30. Oke, sebelum tes gininya kita cari juga lagi di MUK 36, di kanalnya 36. Oke, di kanal 336 ini MUK-nya Media Group. Kita tes sinyal langsung muncul kawan. Kita scan lagi. 8 channel TV digital sudah ada tambahan ya. Ini untuk ini masih channel radio nih ya. Kita cari lagi di kanal 40. Kita posisikan di kanal kanal 40. Wih, mantap, langsung ada teman-teman sinyalnya. Mantap nih. Scan lagi. Ada 4 siaran TV digital di kanal 40. Nah, sebenarnya masih ada kanal yang di kanal 42 ya, miliknya Pipa Group. Tapi karena di sini di posisinya beda arah dan itu menggunakan transmisi yang di Kintamani yang paling dekat dengan rumah saya, itu belum menggunakan sistem single frequency network atau SFN. Jadi sinyalnya itu belum maksimal. Nah, kalaupun saya mencari di kanal 42 ini, saya harus merubah arahnya, merubah arah dari antena tersebut. Oke, saya tes dulu untuk arah Denpasar ini, karena memang arah Denpasar ini dia arahnya lebih jauh daripada transmisi Kintamani. Kalau untuk Denpasar 100 kilo lebih ya dari sini. Dan saya di sini juga mendapatkan seperti tadi mendapatkan sinyal yang warnanya biru muda. Ini adalah salah satu siarannya, lancar ya teman-teman, tidak tersendat-sendat. Kita Bineka TV kita tes dulu. Ini masih off ya, masih off air ya. BNTV. Oke, untuk BNTV-nya mantap, lancar. Gold TV tes. Nah, Gold TV ini masih off air ya. Sama dengan Bineka TV. Ya masih off air. Kita coba channel Indonesia dulu. Oke, kita coba. Ya, gambarnya sangat lancar sekali. Kita tes coba Post TV. Gambarnya sangat lancar ya, tidak ada sendat-sendatnya atau tidak ada putus-putusnya. Ya.
Kompas, Magna Channel, ya, Tetes Mentari TV, bisa Metro, lancar, tidak tersendat-sendat, net lancar juga, Nusantara TV. Ini ya, mantap. O Channel atau Moji TV. Namanya masih O Channel di sini. Wah, udah Moji TV. Kita tes juga RTV HD. Wih, keren. Oh, tadi dia agak tersendat ya, tapi sekarang lancar ya. SCTV kita tes. Lancar. TVRI Bali. TVRI Nasional. TVRI Sport. TVRI World. Nah, ini baru 20 channel ya. Sebenarnya sudah ada sekitar 29 channel TV digital. Tapi ada dua, itu Antv HD dan Antv SD. Sebenarnya 28 channel, tapi yang 8 channel belum saya dapatkan, itu berada di MUK 42, MUK-nya Pipa Group. Kalau saya arahkannya berbeda, itu masih bisa saya dapatkan, tapi masih cuma baru 2 channel karena itu tadi belum single frequency network. Oke, saya coba dulu tes untuk dari kanal 42. Kita tes dulu ya. Kita kanal 42, ini kosong. Jadi saya akan gerakkan antenanya sedikit. Nah, oke, kita bawa dulu keluar. Ini real. Ini kita arahkan, putar sedikit. Oke. Antena sudah terputar. Kita lihat dulu. Nah, sinyal langsung ada. Nah, kita coba cari. Ini masih 2 channel. Mudah-mudahan segera untuk sistem SPE-nya terpasang. Jadi saya bisa menerima siaran dengan lengkap. Baru TV One dan Antv. Nah, untuk arah Denpasar jelas tidak ada sinyal ya. Saya tes Antv. Nah, inilah untuk Antv dari MUK 42. Antv dan TV One. Ya. Oke, jadi memang seperti itulah caranya. Jadi jika teman-teman menggunakan antena yang memang sudah terlanjur beli bentuk antenanya yang agak pendek, dan teman-teman tidak mendapatkan siaran TV digital, teman-teman bisa modif seperti caranya yang tadi itu dengan memanjangkan bentuk antenanya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Share video ini ke teman, sahabat, dan keluarga teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan thank you.